Setelah bergulir hampir 2 tahun dengan status tahap penyelidikan, kini kasus markup pengadaan lahan gudang Bulog yang berada di Desa Mayahan, Kecamatan Taungharjo, Kabupaten Grobogan, telah memasuki tahap baru, yaitu penyidikan. Menurut Kajari Grobogan Haryoko Ari Prabowo, dalam dugaan kasus tersebut memang tidak mudah dalam menentukan tersangka meskipun sudah ada 8 orang yang diperiksa. Hal tersebut disampaikan langsung kepada jurnalis harian Siber TV pada Kamis 3 Desember 2020 di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Grobogan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami terkait dengan penanganan kasus Bulog pengadaan tanah yang ada di Desa Mayahan. Mungkin dalam kesempatan hari ini saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan didampingi oleh Kasipitsus dari Grobogan menyampaikan informasi bahwa terkait dengan penanganan kasus pengadaan tanah oleh Bulog di Desa Mayahan yang selama ini sudah kita tangani dalam proses penyelidikan sejak tanggal 16 November 2020 sudah kita tingkatkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap penyidikan. Sementara yang sedang kita tangani adalah penyidikan masih bersifat umum, kita belum menentukan dan menetapkan siapa tersangkanya. Namun dapat saya sampaikan di sini bahwa progres sampai dengan hari ini tanggal 3 Desember 2020 kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi. Jadi saya harap informasi singkat ini dapat memberikan sedikit penjelasan kepada masyarakat yang bertanya terkait sejauh mana progres penanganan pengadaan tanah Bulog di Desa Mayahan. Bisa kami tegaskan di sini bahwa progres sampai dengan saat ini adalah masuk ke tahap penyidikan. Progres selanjutnya mungkin nanti secara bertahap bisa ditanyakan kembali kepada kami, dan saya berharap kepada seluruh masyarakat dan seluruh elemen yang ada di Kabupaten Grobogan, mari bersama-sama untuk melakukan pengawasan juga terhadap kami, memberikan informasi apapun terkait dengan kasus ini. Dan kami juga berharap dan sangat berharap apabila ada anggota-anggota kami yang melakukan penyimpangan terkait dengan kasus ini atau mencoba-coba untuk menghubungi siapapun terhadap kasus ini, tolong diinformasikan ke kami. Karena saya selaku pimpinan di Kejaksaan Negeri Grobogan sudah mempunyai komitmen terkait dengan penanganan perkara. Satu moto saya yaitu there is no gray area, hanya black or white. Jadi insya Allah saya bersama tim Kejaksaan Negeri Grobogan dalam penanganan kasus ini berusaha berkomitmen untuk segera menyelesaikan, dan untuk tahap-tahap berikutnya mungkin nanti bisa kita laporkan. Mungkin sementara itu informasi yang kami sampaikan. Artinya di sini apakah kasus ini termasuk kasus ringan atau rumit atau sangat rumit sehingga sampai saat ini belum bisa menentukan siapa tersangkanya, seperti itu, Bapak? Sebenarnya setiap kasus korupsi itu tidak ada yang mudah. Namun demikian dalam proses penanganan kasus korupsi itu membutuhkan waktu, dan kita tidak bisa serta-merta gegabah menentukan siapa tersangkanya. Tentunya sesuai dengan aturan, untuk menentukan tersangka
itu ada koridor, harus ada alat bukti yang cukup. Jadi kami selaku penegak hukum selalu berada dalam koridor yang jelas, tidak sembarangan menetapkan tersangka. Oleh karena itu, lama dan tidaknya terkait dengan penanganan kasus ini atau kurang bertanya kenapa kok belum ditetapkan tersangkanya dan lain sebagainya, kami butuh proses untuk itu. Namun demikian, proses itu semata-mata bukan untuk mengulur atau menunda-nunda, akan tetapi sekali lagi mohon dipahami bahwa kami penegak hukum dalam penetapan tersangka itu harus ada aturan yang jelas, sehingga yang kita tetapkan tersangka itu adalah memang yang orang layak untuk ditetapkan tersangka, dan itu bisa diuji dalam kajian yang objektif, karena kami bertanggung jawab pada awal proses sampai dengan nanti eksekusi. Mudah-mudahan dengan berhati-hatinya kami dalam penetapan proses tersangka, kami tidak termasuk golongan orang yang menzolimi orang, karena bagaimanapun menetapkan tersangka apabila salah itu dan diterapkan secara ngawur itu mungkin bisa masuk ke dalam ranah-ranah unsur itu. Kami tidak akan seperti itu. Kami dalam penetapan tersangka ada aturan yang jelas. Kita harus memeriksa saksi, melihat alat bukti yang ada, sehingga secara objektif kita yakin bahwa nanti si A, si B atau siapapun bisa ditetapkan atau kami tetapkan sebagai tersangka. Dari hasil informasi yang berhasil dihimpun oleh jurnalis harian Siber TV menyimpulkan bahwa dalam kasus ini tidak hanya terjadi markup saja, namun juga terjadi adanya dugaan penipuan dan penggelapan terhadap warga yang sampai saat ini belum ada pelunasan dalam penggantian pembebasan lahan. 270. Padahal menurut jenengan berapa meter? Nah, di waktu Menanggapi adanya dugaan kasus ini, dari Lembaga Aliansi Indonesia DPC Grobogan juga akan mengawal kasus ini sampai tuntas agar semua hak masyarakat yang bersangkutan bisa terpenuhi. Selamat sore Siber TV, terima kasih. Berkaitan dengan pengadaan tanah untuk Bulog yang diduga adanya markup harga, sehingga masyarakat sendiri berkeluh kesah mendatangi Sekretariat DPC Aliansi Indonesia Kabupaten Grobogan. Beliau pada intinya menyampaikan bahwa masih ada ganjalan di dalam pembayaran, masih ada merasa kurang, jadi tidak sesuai dengan kesepakatan pada saat sosialisasi di kantor Balai Desa Mayangan. Untuk itu kami dari DPC Aliansi Indonesia Kabupaten Grobogan mendorong kepada Kejaksaan Negeri Purwodadi, sudilah kiranya berkenan untuk mengusut tuntas kasus dugaan penyimpangan atau markup pengadaan tanah Bulog tersebut. Kami dari DPC Aliansi Kabupaten Grobogan akan mengawal terus sampai benar-benar kasus ini tuntas. Dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Suwarno Harian Siber TV melaporkan.